Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Labor TIK dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Maizendra MPD CGP Angkatan 9 Kota Padang SMP Negeri 11 Padang. Selanjutnya salawat beriringan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik nyata modul 1.4 oleh Bapak Maizendra MPD ini diawali dengan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Erlinawati. Kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Berkat rahmat Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan kegiatan harian kita di SMP Negeri 11 Padang. Di mana pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu budaya positif aksi nyata modul 1.4 di mana disampaikan oleh Bapak Maizendra MPD sebagai CGP Angkatan 9 Kota Padang yang dari SMP 11. Pada sore hari ini kita juga akan sebagai pimpinan saya akan menyampaikan budaya-budaya positif yang kita telah jalankan di SMP 11 Padang. Yang pertama yaitu kita selalu menerapkan kepada siswa yaitu dengan sikap 5S, di mana artinya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita lakukan setiap hari, di mana anak-anak kita datang, kita sambut di depan gerbang, sehingga orang tua mereka merasa senang. Anaknya diantar, kemudian kita sambut. Kemudian kita terapkan budaya positif kepada seluruh siswa. Kemudian lagi budaya positif yang telah kita lakukan yaitu anak-anak kita latih, kita biasakan yaitu bergotong royong, di mana kita namakan adalah Sugarsi. Nama kependekannya Sugarsi, yaitu Sabtu Segar dan Bersih, di mana pada hari Sabtu itu kita mengadakan senam bersama guru dan siswa dan melakukan gotong royong. Dan ada juga kata asoy, ambil sampah, oke lah ya. Nah, jadi kita biasakan anak-anak kita itu memungut sampah 1 meter di depan, 1 meter di samping, dan 1 meter di belakang adalah tanggung jawab dari anak-anak kita. Jadi budaya membersihkan sampah atau memungut sampah itu sudah kita biasakan. Kemudian lagi kita mengadakan budaya positif yaitu dengan adanya muadarah atau kultum, di mana ini diisi oleh siswa. Kita budayakan anak-anak kita itu agar mampu memberikan
kultum kuliah 7 menit atau muyadarah kepada teman-teman mereka, melatih keberanian dan mengisi kegiatan-kegiatan muyadarah tersebut. Kebudayaan Minang dengan mempergunakan bahasa Minang, kemudian dengan mengenal adat istiadat Minang, pakaian Minang, dan makanan tradisional Minang. Jadi kita memperkenalkan budaya, makanan, dan adat istiadat Minang pada setiap hari Selasa, di mana diisi oleh masing-masing kelas, dipergilirkan. Berikutnya lagi pada hari Kamis kita selalu mengadakan kegiatan pramuka wajib. Di sini kita membentuk karakter daripada siswa, di mana karakter ini adalah suatu yang harus kita tanamkan kepada siswa. Sebelum mereka betul-betul terjun ke lapangan, anak-anak kita harus punya karakter yang baik. Berikutnya lagi kepada siswa, di mana budaya positif kita lagi, karena kita mempunyai kegiatan tahunan kita yaitu wisuda tafis, sehingga budaya positif kita selalu melatih guru-guru PAI untuk membimbing anak-anak kita untuk bisa hafal Al-Quran. Karena budaya positif kita adalah setiap sekali setahun kita adalah agendakan untuk wisuda tafis. Jadi insya Allah dengan adanya budaya positif yang kita kembangkan, anak-anak kita harus hafal Al-Quran sesuai dengan arahan dari Pemko Padang dan Dinas Pendidikan. Tamat SMP, anak-anak minimalnya hafal juz 30 atau 1 juz. Jadi ini adalah budaya positif yang telah kita terapkan kepada siswa-siswa SMP 11. Kemudian budaya positif lagi yang telah kita terapkan, yaitu yang pertama, tidak adanya kekerasan di sekolah, baik dari siswa sendiri maupun dari guru. Kemudian tidak ada lagi yaitu perundungan, tidak ada lagi membuli teman-temannya, dan tidak ada lagi tawuran atau pemerasan. Ini kita biasakan, kita budayakan kepada anak-anak kita. Selalu kita ingatkan, selalu kita himbau. Mudah-mudahan dengan ada pembudayaan ini, anak-anak kita yang tamat dari SMP 11 dengan adanya budaya positif akan menjadi orang yang berguna nanti dalam masyarakat. Karena dengan adanya di sekolah ini anak-anak inklusif, makanya kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus yang besar menyayangi yang kecil, sama besar kita hargai, yang kecil kita sayangi, dan yang lebih tua kita hormati. Ini peringkat pertama Sekolah Ramah Anak Kota Padang, dan peringkat pertama Sekolah Sehat Kota Padang, dan peringkat pertama sekolah yang berintegritas. Jadi dengan adanya budaya-budaya positif yang kita kembangkan di sekolah, alhamdulillah berdampak kepada prestasi sekolah dan prestasi anak didik. Mudah-mudahan kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru kita bisa menghasilkan generasi milenial dan generasi emas yang dambaan dari negara kita nantinya. Hanya itu saya ucapkan selamat kepada Pak Maizendra yang menjadi sekarang ini calon CGP Angkatan 9 Kota Padang. Mudah-mudahan lulus menjadi bukan calon lagi,
guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Jadi saya mengharapkan kepada calon-calon guru penggerak Kota Padang betul-betul berjaya dan bisa menjadi guru penggerak yang lulus dengan hasil yang terbaik dan bisa nanti akan menyampaikan dan mengimbaskan kepada guru-guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Mahendra MPD CGP Angkatan 9 Kota Padang dari SMP Negeri 11 Padang untuk berbagi ilmu atau berbagi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Aksi nyata modul 1.4. Kepada Bapak Mahendra MPD kita persilakan. Ini penyampaian saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada speaking dulu untuk kita bersama. Kita memakai konsep hijau hitam. Apabila nanti saya mengatakan hijau, maka Bapak Ibu nanti tepuk tangannya yang hitam. Contoh Pak Rudi hijau, Pak Ramli itu hitam. Apabila saya mengatakan hijau, nanti Pak Rudi tepuk tangannya Pak Ramli. Apabila saya mengatakan hitam, Pak Ramli tepuk tangan Pak Rudi. Bapak Ibu boleh mohon berdiri semuanya dengan berpasangan. Ya. Pertama bersalaman dulu, bersalaman. Nah, kemudian kasih jarak salamannya itu. Oke. Siap-siap Ibu, konsentrasi. Jangan sampai kena tepuk. Berusaha untuk jangan sampai kena tepuk tangan. Kita tepuk tangan pada Iya, saya sepakati Bapak Ibu, siapa yang hijau, siapa yang hitam. hitam. Aku menepuk tangan pada hijau. Hitam, berarti yang hitam tepuk tangan yang hijau. Yang hitam tepuk tangan yang hijau. Yang hijau berusaha untuk jangan sampai kena tepuk gitu. Oke ya Bu ya. Hitam. Kita mulai Bapak Ibu. Ya. Saya Ibu Rida Bu yang hitam. Ya. Apabila saya katakan hitam, pokoknya warna berarti Bu An tepuk tangan yang hijau. Oke, presentasi ya Bu ya. Semangat. Oke, saya kasih seperti ini apa itu? Nah, seperti salam cuman berjarak. Ya, saya memakainya dengan konsep apa cerita. Pada hari Rabu, ya, kepala sekolah Ibu Dr. Andi Ermawati datang, kemudian semua guru melihat baju yang dipakai oleh Ibu kepala sekolah ada warnanya hijau. Yang kena silakan duduk. Iya, oke. Hijau. Kemudian pas sampai masuk ke dalam, Ibu kepala sekolah diiringi oleh Ibu An dan wakil semuanya. Ternyata di meja ada kertas. Kertas itu adalah dibalut dengan warna hitam. Oke, saya akan duduk dulu. Itu menghilangkan konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti Ibu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Andi Ermawati dan Bu An sebagai wakil dan Pak Ramli sebagai wakil sarana prasarana, juga Ibu Yanti sebagai KTU dan Bapak Ibu yang terhadir, terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan bukan pembanding, tidak, akan tetapi seperti cermin konsepnya yang apakah konsep yang saya sampaikan ini telah ada di sekolah atau belum gitu. Karena kalau kita berbicara budaya positif di sekolah sudah jelas semuanya kita laksanakan budaya positif tersebut. Ini perkenalkan Bapak Ibu, ini fasil saya. Ini PP pengajar praktik Ibu Afrildasari, ini Ibu Kepala Sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu saya awali dengan sebuah teka-teki ini. Coba
Kita baca pertanyaannya. Pertama, lebih besar dari gajah tapi masih berhubungan dengan gajah. Apakah itu? Coba Bapak Ibu, kira apa? Bayang-bayang gajah. Oke, Bu ya. Kita lihat apa ternyata jawabannya. Ada yang betul tadi. Ibu ini yang jawab. Ternyata kandang gajah. Kandang gajah. Ini kandang gajah, Pak. Oke, ternyata kandang gajah. Lanjut, pertanyaan kedua. Ini, kenapa anak kodok suka loncat-loncat? Nak mencari induknya. Mencari induknya. Gembira kegirangan. Gembira kegirangan. Induknya juga loncat-loncat. Ini juga loncat-loncat. Karena hari hujan. Hari hujan. Jawaban ini Bu, ini jawabannya. Ya biasalah. Namanya juga anak-anak. Suka susah diatur gitu. Kita pada. Oke Pak Ibu, kita masuk. Nah ini, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Positif itu baik Bapak Ibu ya. Intinya apa? Di sekolah itu yang baik-baik yang dilaksanakan. Kemudian, nih budaya positif itu suatu nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab gitu. Itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apakah selama ini kita sudah berbuat sesuai dengan budaya positif di sekolah? Mari kita saksikan video berikut ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau ini apakah? Hah? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Kayla ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Mentang kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua masih tidak belajar. Mentang ini, hukum tanya bu. Sudah. Yang lagi ada yang mental. Kayla, di kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah bulan kali nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Bella? Assalamualaikum. Gak usah banyak alasannya. Berdiri korban. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat sih. Mana anak emas? Kalau tadi aku Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Gila, tadi kayak orang-orang kan, tapi boleh.
kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kan teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit. Sudah di sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan dengan mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Dari video tadi, apa yang positifnya, apa yang negatifnya juga, apa yang salah, apa yang menurut dilaksanakan oleh guru tadi. Makasih Pak Zen. Dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulannya yang positifnya, guru sudah menerapkan peraturan atau konsekuensinya kalau terlambat berdiri ke depan kelas. Tapi yang negatifnya, guru belum menanyakan kepada siswa kenapa terlambat. Siswa tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Alasan apa si siswa tersebut terlambat. Jadi siswa merasa terhukum. Jadi merasa salah, dan juga siswa ini mau berpendapat tapi tidak diberikan waktu. Itu Pak Mazendra. Ya, terima kasih Bu Ida. Ada lagi Bapak Ibu komentarnya terhadap video ini? Ada Bu An, Pak Rudi, dan Bu Ida semuanya. Baik, pelajaran bermakna yang bisa kita ambil dari video itu, kita janganlah melakukan vonis terlebih dahulu sebelum mengetahui apa yang dialami oleh siswa kita itu sendiri. Jadi kita minta keterangan-keterangan dari siswa terlebih dahulu sebelum kita memberikan hukuman. Itu saja Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya harapan siswa itu sebelum model ini ada namanya harapan cita-cita murid gitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang, latar belakangnya adalah ini, bagaimana sebenarnya kita sebagai guru itu ngerti benar bagaimana siswa itu di rumah gitu. Karena di rumah itu merupakan pengaruhnya sangat besar. Sebenarnya Bapak Ibu perannya guru BK tadi menyiar itu. Ini konsep yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pertama, pada perubahan gitu. Pembelajaran paradigma baru. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Ini Bapak Ibu, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter berdasarkan profil belajar Pancasila. Caranya adalah dengan
profil ini, menciptakan peserta didik itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Inilah konsep yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Itu sebenarnya paradigma baru gitu. Kalau dahulu kita sebagai guru mempunyai metode teacher center gitu, dari guru untuk siswa. Kalau sekarang itu dari siswa untuk guru, student center gitu. Ya, kedua, disiplin positif. Apa tuh yang dimaksud dengan disiplin positif? Ada apa Ibu? Bapak Ibu, Bu Nia, apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Terima kasih Pak Zen. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Menurut saya disiplin positif ini aturan atau ketentuan disiplin yang membawa pengaruh positif kepada siswa atau ke stakeholder yang ada pada lingkungan itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Nia. Betul. Ini sebenarnya disiplin positif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kita garis bawahi Pak Ibu, nih pendekatan. Ada pendekatan secara persuasif gitu kan. Inilah fungsinya sebenarnya disiplin positif itu. Seperti ada mungkin siswa yang terlambat, pendekatan apa yang penting kita berikan kepada murid. Kemudian contoh disiplin, ini disiplin berpakaian. Kalau di sekolah itu sudah jelas Bapak Ibu bagaimana disiplin yang kita inginkan. Kemudian disiplin bangun pagi. Kemudian disiplin dalam waktu gitu kan. Yang keempat disiplin dalam beribadah. Ini contoh-contoh disiplin. Semuanya telah ada di sekolah kita. Ini contoh disiplin positif. Kemudian pada poin ketiganya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa Pak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Pak Bu Uli, Ibu kepala sekolah, kebutuhan dasar manusia itu apa Bapak Ibu? Apa saja? Kenyamanan, pokok, apa lagi Pak Ibu? Dihargai, betul, itu semuanya jelas. Kebutuhan dasar manusianya. Ini Bapak Ibu, yang sebagai pengertian kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis. Seperti siswa tadi dalam video tadi itu belum dia dapatkan kebutuhan dasar manusianya. Kenapa? Karena dia selalu didiskriminasi oleh gurunya sebagai seorang siswa. Kita lihat Bapak Ibu, ini harus kita inginkan. Kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa Bapak Ibu yang membuat kita untuk bertahan hidup itu? Makan, ya. Tapi Bapak Ibu, dari video tadi saya juga mendapatkan suatu video ada siswa SD yang loncat dari lantai itu kenapa tak terpenuhi kebutuhan hidupnya? Salah satunya tadi kalau video tadi juga karena dia masuk kelas dan sering terlambat, ternyata dia punya masalah di rumahnya. Kemudian di rumahnya masalahnya adalah orang tuanya juga, orang yang tak bisa dihindari gitu. Tidak ada dispensasinya. Ternyata meninggal dunia. Bisa jadi Bapak Ibu kalau kita teruskan proses itu siswa tadi bisa bunuh diri. Tapi karena ada motivasi tadi, ini kita sampaikan di belakang Bapak Ibu, ada motivasi dalam diri tadi, dia teringat bahwasanya emaknya itu pengennya dia harus menjadi insinyur gitu. Kemudian kedua, kasih sayang. Di rumah mungkin siswa belum mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Makanya kita heran Bapak Ibu, siswa itu mencari kasih sayang di luar. Ini yang terjadi. Kemudian itulah pentingnya kita di sekolah memberikan kasih sayang kepada siswa untuk semangatnya belajar, perhatiannya gitu. Yang kedua,
penguasaan. Manusia itu punya penguasaan. Dia harus berkuasa gitu. Artinya apa? Seorang siswa itu untuk keinginannya sendiri dia harus mengutamakan ini, penguasaan dirinya. Yang kedua, kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan. Dalam artian kalau siswa, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpendapat. Dari video tadi juga kita lihat siswa tadi tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat kepada gurunya. Belum berbicara, udah buru-buru terus, udah kamu salah gitu kan, tidak benar gitu. Kemudian kesenangan, ya Pak Ibu, siswa manusia juga membutuhkan kebutuhan kesenangan. Kemudian nilai dari kebajikan, nilai dari kebajikan itu adalah suatu nilai baik yang harus dimiliki oleh individu dimanapun ia berada. Apa contohnya? Ini keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, prinsip integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keimanan. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai ini Bapak Ibu yang harus kita budayakan di sekolah. Nih, keadilan, bagaimana seorang guru itu adil, gitu kan. Keselamatan, bagaimana guru itu juga menciptakan kepada siswa agar ia selamat, gitu kan, mengarahkan. Kemudian tanggung jawab, dan semuanya Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah. Yang membuat dia bertahan hidup adalah motivasi tadi lagi. Hanya saat itu saja yang membuat dia bertahan hidup. Coba kalau tidak ada motivasi dari orang tuanya, ditambah guru nggak tahu apa masalahnya, dia akan loncat pula itu dari gedung lantai 4 atau lantai 3 gitu. Bahkan juga ada yang gantung diri. Kemarin bulan September ada siswa Unan yang gantung diri. Persoalannya belum ditemukan sampai saat ini Bapak Ibu. Gantung diri di kosnya. Ini yang harus Bapak Ibu juga kita perhatikan bagaimana mungkin di rumah dia sulit untuk bicara, di sekolah kita jadikan teman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Ya Bapak Ibu, motivasi. Motivasi adalah karakteristik psikolog manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Jadi motivasi itu Bapak Ibu seperti apa ya? Motor yang ingin mendaki ke tempat yang tinggi. Kalau di Padang itu ada Kesenjelawi. Kalau kita sebagai seorang pemotor Bapak Ibu tidak ada motivasi, tidak berani. Maka penting sekali motivasi Bapak Ibu. Itulah perlunya motivasi. Makanya Bapak pendidikan itu Ki Hajar Dewantara menekankan ada trilogi pendidikan. Dia mengatakan ingarso sumtulodo, bagaimana seorang guru itu mampu memberikan model. Dia mangun karso, itu motivasi. Guru mampu mendorong. Ketika kita lihat Bapak Ibu siswa kita ini banyak yang bermasalah. Salah satunya ada siswa kelas 9G, hanya nggak mau datang ke sekolah. Saya juga sampaikan kepada kelas 9G, kamu lihat teman-teman, coba tanya teman itu, kunjungi ke rumahnya. Tidak bisa Bapak hanya satu kalimat saja. Yang penting kamu bersama, selamatkan hanya itu. Itu saja Bapak Ibu. Sehingga dia ada yang udah dicoba Pak menunjuknya kenapa dia nggak mau sekolah. Bahkan kuncinya itu di pintu kontrol. Bapak Ibu ada yang tahu Bapak Ibu apa itu posisi kontrol? Silakan jalankan mic-nya Bu, biar ada feedbacknya. Silakan Ibu Putri juga boleh, Bu Yanti juga boleh, Bu Yeni perlu di posisi kontrol. Apa itu yang maksud dengan posisi kontrol? Bu An, ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Zain. Posisi kontrol di sini adalah kalau kita kaitkan yang guru, posisi atau penempatan diri kita sebagai guru terhadap keadaan yang terjadi pada diri siswa kita, dan kita pun bisa mengontrol emosi kita terhadap masalah yang dialami oleh siswa kita. Iya. Itu saja. Betul Bu An. Ternyata Pak Ibu posisi kontrol itu adalah objeknya guru. Bagaimana guru menghidupkan posisi kontrol kepada siswa. Kalau kita lihat video tadi, guru tadi tidak memberikan posisi kontrolnya gitu kepada siswanya, tidak menanyakan dulu. Ini apa Ibu?
secara menyeluruh atau pengendalian agar proses manajemen pendidikan tetap terarah dan tidak ada penyimpangan dalam video tadi belum terlaksana fungsi kontrol tadi. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu yang kelima nih, 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Dalam video tadi ada penghukum. Bahkan ada lagi video Bapak Ibu seorang guru yang pakai roll basi nyelap ya tangannya. Ini penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah gitu. Bagaimana guru itu menghadirkan siswa itu dia merasa bahwasanya dia itu memang bersalah gitu. Itu posisi kontrol. Kemudian guru itu bisa sebagai teman. Nanti ada kalimatnya Bapak Ibu, kemudian pemantau, kemudian manajer. Yang kita inginkan Bapak Ibu ini yang kelima ini sebagai manajer. Cuman terkadang ini akan berubah dengan suasana, tergantung suasananya. Kalau suasana siang, pagi dengan siang itu berbeda. Kalau kita pagi masuk ke lokal enak, kita pandang siswa. Tapi kalau siang tambah perut lapar, ini yang gak enak kita pandang siswa gitu. Tambah kemampuan siswa di lokal, juga motivasi siswa di lokal juga kurang gitu, banyak ributnya gitu. Tambah juga kita tidak memakai alat atau media gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini ucapan penghukum. Ini harus kita yang dipakai. Patuhi aturan saya atau awas. Ini posisi kontrol. Mungkin kita di bagian mana? Kedua, kamu selalu saja salah. Gitu. Mungkin kita sering menyalahkan siswa Bapak Ibu. Kemudian selalu terakhir selesai. Ini dalam mengerjakan tugas. Kamu terus yang paling terakhir mengerjakan tugas itu. Kemudian ucapan dalam membuat merasa bersalah. Ibu bapak sangat kecewa sekali dengan dia menasihati, cuma dia memberikan kekecewaan gitu. Jadi murid itu merasanya mungkin kenakan ulah saya bapak ini seperti ini bicaranya. Berapa kali Bapak Ibu harus mengerti kamu? Ini dengan intonasi Bapak Ibu yang tinggi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Udah jelas siswa itu dari sekolah disebut pula orang tuanya di rumah Bapak Ibu. Kemudian ucapan pada bagian ketiga, ayo bantulah jadi Bapak. Ini udah menurun ke bawah gitu. Udah menjadikan sebagai teman gitu. Jadi ya kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya Pak Ibu. Kemudian ketiga, besok jangan diulang lagi ya. Ini juga sudah termasuk ke berikut. Keempat, ucapan sebagai pemantau peraturan apa yang sudah disepakati. Ini pentingnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini kalau guru tadi kenapa dia tegas kepada siswa, karena ada peraturan kelas yang sepakati bahwasanya pembelajaran belum dimulai apabila ada satu orang yang terlambat gitu. Makanya masih menunggu juga. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini ucapan dari seorang guru kepada siswa. Yang terakhir, ini Pak Ibu yang kita inginkan. Apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas. Ini ucapan kita. Apa yang ada di kelas tadi, ini harus kita ucapkan kepada siswa. Apakah kamu meyakininya? Keyakinan kelas tersebut. Jika kamu meyakininya, keyakinan kelas tersebut, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terkadang kita Pak Ibu karena emosi hukum itu berlaku. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini lagi? Ini Pak Ibu ucapan ini yang kita inginkan. Cuman kita terkadang belum sampai ke arah ini. Baru mencoba-coba gitu. Kalau kita rumuskan Ibu beberapa sekolah kita mungkin belum sampai kepada tahap seperti ini. Kalau sudah sampai ke sini Bapak Ibu sempurna lah sekolah anak kita. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua kelas. Contohnya Bapak Ibu masuk itu tidak boleh ribut dalam kelas, kemudian datang nggak boleh terlambat, itu memang harus kita sampaikan kepada anak. Dari anak semuanya untuk anak itu. Sama Pak Ibu dengan kita di kepala sekolah, ibu kepala sekolah juga sering menyampaikan ada namanya kalau kita arahkan ini keyakinan
Kenapa bukan? Keyakinan majelis guru gitu. Kenapa bukan? Keyakinan untuk guru, bagaimana seharusnya gitu. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun kira-kira kelas. Satu, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Yang kedua, eksplorasi ide atau gagasan dari murid untuk mencapai kelas impian. Ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas itu oleh walas. Kapan perlu ada kepala sekolah. Terkadang ada juga yang melanggar. Itu yang apa? Yang kurang-kurang meyakini ini, yang melanggar aturan kelas ini, Pak Ibu. Kemudian yang ke-8 ini, Pak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Inilah, Pak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Saya telah lakukan, Bapak Ibu, cuman belum sempurna. Ini, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Pertama, tugas kita adalah dari masalah siswa. Jadi kalau lebih pentingnya itu guru BK itu menstabilkan identitas siswa. Pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kita lakukan kepada murid. Kamu salah, iya, betul. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Bukan mendiskriminasikan kesalahan siswa. Seperti yang terlambat tadi, betul. Kamu sering terlambat terus. Ini dilakukan oleh guru tadi, Pak Ibu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Artinya ada kelonggaran bagi murid gitu. Lega gitu ya mendengarkan ucapan kita. Yang kedua, tugas kita adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ini kita tanyakan kepada siswa. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ada dari murid semuanya, Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini kembali kepada keyakinan kelas tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah harapan kita. Dari sini, Pak Ibu, akan terurai terus dari anak. Dan Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Ini ya, Pak Ibu, saya lakukan, cuman saya belum begitu apa dalam melakukannya. Ini siswa yang yang di kelas itu yang bermasalah. Ini bukan tadi, Bu. 2 minggu yang lewat. Ini saya keras suara yang kurang keras, Bapak Ibu. Berlanjut ini. Ini ungkapan dari siswa tadi. Setelah kita lakukan restitusi, ada ucapan terima kasih. Sehingga siswa itu merasa di sekolah itu memang mendapatkan kebutuhan tadi. Kalau di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang, di sekolah dia dapatkan. Kalau di rumah tidak mendapatkan teman, di sekolah dia dapatkan. Ini ada video lengkap, Bapak Ibu. Mari kita saksikan. Sekolah coba lompat pelajaran. Kemarin saya bolos saat pelajaran agama, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pernah berbuat salah. Tapi Bapak pengen tahu apa alasan kamu melakukan hal itu? Ya, betul, Pak. Saya kurang suka pelajaran agama karena tugasnya banyak dan gurunya galak. Kamu tahu nggak itu salah? Ya, saya tahu, Pak. Itu salah. Seharusnya saya tidak bolos. Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal? Saya tidak akan membolos lagi dan akan meminta maaf kepada guru agama. Baik, kalau begitu, saat ini kamu cari guru agama dan langsung minta maaf ya. Baik, Pak.
Riko mencuri ini. Ajar, ayo kita jajan yuk, biar aku yang traktir kamu. Ayo kita jajan sekarang. Kok uang saya hilang ya? Pak, uang saya hilang 30.000. Kamu simpan di mana? Di tas. Karena ada teman kamu yang kehilangan uang, sekarang coba tasnya letakkan di atas meja semua. Enrico, apa benar kamu yang mengambil uang Wisma? Betul Pak, saya yang mengambil uang Wisma. Nah, kira-kira perbuatan Enrico itu salah atau Jadinya tidak? belanja lagi. Saya tahu itu salah Pak. Sekarang ceritakan kepada Bapak, kenapa Enrico melakukan hal itu? Itu Pak, saya belum sarapan. Saya mau belanja di kantin tapi tidak punya uang. Keyakinan keras apa yang sudah kita sepakati bersama? Ya Pak, saya tahu kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, kira-kira bagaimana Enrico akan memperbaiki masalah ini? Saya akan mengembalikan uang Kusma dan meminta maaf Pak. Baik, kalau begitu besok kamu kembalikan uang Wisma ya, dan segera meminta maaf. Ya Pak, Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Enrico setelah melakukan restitusi? sekarang saya lega Pak. Mulai hari ini saya tidak akan mengambil barang orang lain lagi. Pelajaran bermakna seperti apa yang dapat kita ambil dari buku tersebut? Sekian dulu nih, Pak Ramli, Bu Yani, Bu Yanti. Nah, saya kan Bu Rida. Pelajaran yang kita ambil dari video tersebut, yang pertama, siswa sudah melakukan kesalahan, tapi seorang guru telah melakukan restitusi segitiga. Dia memanggil, bukan di tempat yang ramai menyalahkan yang ngambil uang tadi, siswa tersebut, tapi dipanggil secara pribadi. Jadi yang ditanya itu bukan kamu salah, tidak. Tapi ditanyakan kepada siswa tersebut, apakah perbuatan mengambil uang itu salah atau tidak. Jadi siswa tersebut, guru menanyakan kepada siswa bukan secara diktator. Jadi menanyakan dari siswa tersebut, jadi siswa leluasa mengeluarkan pendapatnya, dia senang mengeluarkan pendapatnya, dia lega, merasa tidak dihukum, jadi merasa sebagai teman. Jadi dia tahu keyakinan kelas apa yang dia langgar waktu dia mengambil uang tersebut. Terima kasih Pak Azim. Terima kasih Bu Rida. Mari kita lihat Bapak Ibu, apakah seperti ini kita sebagai guru? So kita pakai spell lagi ke spell. Pertanyaan pertama. Hewan apakah Dia lebih galak lagi. depannya huruf G? Iya. Bingung aja, ya.
Jawabannya gajah Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Begini, jawabannya dua gajah Pak Guru. Ini yang tindakannya. Baik, Rukini sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anak sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru semua doang bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mungkin ini. Baik. Soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Pasti gajah. Ada yang tahu? Pasti gajah. Assalamualaikum. Yang tidak mengarahkan pertanyaannya sesuai. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja dulu presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di labor ini. Saya berdoa dengan Ibu Frida, cuma berbeda PP-nya. Memang terkadang PP itu mintanya memang harus sejam. Sampai menjadi penguasa di kelas tersebut, jadi teman. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Maizendra MPD. Dengan berakhirnya penjelasan dan berbagi nyata dari Bapak Maizendra MPD, maka berakhirlah kegiatan kita hari ini. Banyak maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.